Kamu masih update manual pivot table di Microsoft Excel ketika ada data baru. Oke, di video ini saya akan share tips bagaimana kamu bisa mengupdate data baru di pivot table Microsoft Excel. Hai, buat kamu yang baru di channel ini, kenalin saya Ari, pengalaman di data analytics kurang lebih 6 tahun, dan sekarang saya bekerja sebagai lead data analyst di salah satu fintech company yang ada di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan langkah-langkah untuk melakukan update secara otomatis di pivot table Excel kalian. Yang pertama, saya akan share terkait dengan versi Excel saya, yaitu di mana versi Excel yang saya gunakan adalah Excel tahun 2019. Dan yang kedua adalah saya akan menggunakan data transaksi. Kenapa? Karena data transaksi pada umumnya, jika ada transaksi baru dan selalu update di Microsoft Excel kalian, harapannya pivot table yang kalian aplikasikan di data tersebut bisa langsung update dengan data input yang baru. Dan yang ketiga adalah saya akan share terkait dengan fungsi offset, di mana fungsi ini sangat berguna, fundamental untuk kalian bisa mengautomasi pivot table kalian. Dan yang keempat adalah kalian akan mendengar fitur yang namanya name manager. Wah, fitur apa itu? Nanti kita cek video prakteknya kita. Dan yang keenam adalah kita ingin mengaplikasikan pivot table yang sudah kita siapkan dari fungsi offset sampai fitur name manager. Dan yang paling terakhir adalah kita akan coba lihat apa buktinya ketika data transaksi update di dalam data original kalian itu bisa langsung nge-capture data terbaru itu di pivot table-nya. Mari kita langsung hands-on di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan hands-on bagaimana langkah-langkah dalam melakukan otomasi pivot table gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan pivot table automation, saya mau jelaskan terlebih dahulu data yang saya gunakan. Nah, data di sini adalah data transaksi gitu ya, dimulai dari kolom pertama yaitu order date atau tanggal orderan, siapa customer yang membeli atau transaksi, apa produknya, dan juga secara quantity berapa, dan nominal transaksinya dalam bentuk sales USD gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini umumnya kalau kita menggunakan pivot table, kita bisa melakukannya itu step by stepnya adalah secara umum gitu ya, kita akan blok terlebih dahulu gitu. Blok datanya yaitu di mana di sini saya memiliki 108 baris dan memiliki kolom kurang lebih ada 11 kolom gitu ya, dari A sampai K. Oh ya, BTW untuk teman-teman yang ingin menggunakan referensi Excel yang saya gunakan, nanti saya akan provide di link deskripsi di bawah ini gitu ya. Oke. Setelah kita melakukan blok data yang mau kita jadikan pivot table, nextnya adalah teman-teman bisa melakukan menu insert, lalu di sini klik pivot table. Nah, di sini dapat terlihat bahwa jumlah baris yang saya gunakan ada 108, benar ya? Lalu saya ingin meletakkan hasilnya yaitu di existing worksheet aja, dan saya letakkan di bagian sini gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan klik OK, dan pertanyaannya adalah berapa banyak transaksi dari masing-masing customer dilihat dari nominal USD-nya gitu ya, nominal sales-nya. Jadi saya masukkan customer name ke bagian baris, lalu saya masukkan sales USD ke bagian values. Nah, oke. Ini adalah umum yang dilakukan oleh seorang analis dalam melakukan pivot table gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kita mulai melakukan otomasinya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah kita akan menggunakan fungsi offset. Nah, fungsi offset di sini secara fungsinya kalau kita lihat gitu ya di Excel-nya adalah kita harus melakukan referensi. Referensi di sini adalah mana data yang mau kita ambil. Jadi secara definisi dari offset sendiri adalah kita ingin mengambil suatu data dari referensi yang kita pilih, yang dimana adalah dari data original transaksinya kita. Lalu kita bisa tentukan titik acuan dari mana sampai mana yang kita ambil, gitu ya. Contoh di sini saya akan menggunakan yaitu kolom A di A1 gitu ya.
kemudian baris di sini tuh kita mau ngambil baris dimulai dari baris keberapa. Nah kalau di sini saya tidak akan mengambil baris keberapa dan dimulai dari kolom keberapa, jadi saya skip, nggak masalah. Lalu height dan width di sini ini yang harus kita tentukan, mau berapa banyak data yang kita ambil secara baris yaitu height, dan juga mau berapa banyak data yang mau kita ambil dalam bentuk width atau kolom gitu ya. Jadi di sini contoh saya akan mengambil satu baris aja, lalu satu kolom saja, lalu tutup kurung dan klik OK. Nah, jadi yang terdapat di sini adalah kita mengambil baris pertama dan kolom pertama dimulai dari referensi kita, yaitu dimulai dari si A1 ini. Maka yang keluar adalah order date. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil, oh saya mau ngambil nih 2 baris gitu di satu kolom aja gitu, maka akan terambil ada order date dan tanggal pertamanya gitu. Oke. Nah, ini adalah sebagian kecil dari definisi untuk fungsinya offset gitu. Nah, nextnya teman-teman akan melihat nilai atau formula yang di bagian sini gitu. Nah, bedanya kalau yang di atas kita langsung to the point, mau mengambil baris berapa sampai baris keberapa dengan absolute number yang kita input. Nah, tapi ini masih manual ketika nanti akan digunakan dalam automasinya pivot table gitu. Jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan satu fungsi tambahan yaitu namanya count A. Count A di sini secara harfiah adalah kalau kita memiliki data, misalnya gitu ya, di sini ada data Ari gitu. Kemudian di sini ada datanya Doni. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil count A atau mencacah berapa banyak sel atau berapa banyak, lebih tepatnya di sini adalah sel yang memiliki nilai gitu ya. Jadi kalau kita ambil dari sini ke sini, berapa nih hasil dari count A-nya, yaitu 2. Walaupun kita ngebloknya sampai mungkin 7 baris di bawah gitu ya, tapi karena baris setelah Doni tidak ada nilainya, maka dianggapnya sebagai 0. Nah, sama halnya nanti ketika kita mau mengambil jumlah baris gitu ya, ketika kita ingin mengambil jumlah baris dari referensi kolom A, itu dipastikan di bawah sini kalau memang jumlah barisnya totalnya ada sampai 108, maka akan langsung otomatis mengambil baris sampai 108. Jadi kalau di bawahnya tidak ada, maka akan berhenti untuk pengambilan datanya. Jadi secara step by stepnya, jadi kalau ada data baru di sini, langsung otomatis fungsi offsetnya akan mengeluarkan data sampai di baris terakhir data tersebut ada nilainya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita kalau teman-teman menggunakan fungsi offset ini saya copy aja gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat data A1 itu artinya data di sini tuh adalah nama worksheet-nya saya. Jadi di sini nama worksheet-nya saya adalah data gitu ya. Nah, jadi untuk pengambilannya silakan teman-teman dilihat $A$1 ini artinya saya mengambil referensi yang pertama dari order date di sini. Lalu seperti berikutnya, rows dan juga kolomnya saya kosongkan, jadi saya hanya mengambil jumlah langsung berapa barisnya dan jumlah langsung berapa kolom yang mau saya ambil gitu. Oke. Nah, ini kalau saya keluarkan dari sini, ini saya ambil gitu ya, dan kalau kita letakkan di bagian bawah sini, maka hasilnya adalah mengambil data dari yang ada di sini dipindahkan di hasil dari offsetnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di paling bawah nih, ini ada Doni dan di sini ada Doni juga. Jadi kalau kita mengambil data, di mana data di sini adalah data Ari gitu. Nah, kok nggak terambil? Ya, karena secara rumus yang kita gunakan, teman-teman menggunakan yaitu referensinya adalah si count A data A.2A. Artinya adalah jumlah baris yang kita gunakan itu berdasarkan dari kolomnya, yaitu kolom A. Nah, walaupun di sini teman-teman masukin nilainya ada di kolom B ada tambahan satu data yaitu Ari, tapi karena di sini kita menggunakan kolom A sebagai referensi pengambilan jumlah baris, ini harus diisi gitu. Jadi kalau saya tambah satu di sini datanya, maka langsung otomatis data Ari-nya tadi juga include, karena referensi kolom A
itu adalah referensi untuk menampilkan jumlah barisnya. Jadi kalau belum ada nilainya atau terakhir terinput nilainya di angka di baris 108, ya 109-nya nggak akan masuk gitu. Oke, nah ini satu step teman-teman sudah memahami soal offset gitu. Namun untuk mengaplikasikannya ke pivot table, kalian bisa lihat di bagian menu pivot table analyze, change data source-nya dilihat di sini yaitu masih 108. Nah, ini yang mau kita ganti menjadi offset yang tadi. Namun, kalian tidak bisa langsung menggunakan plug fungsi ini dimasukkan ke dalam change data source-nya tadi atau data range-nya tadi gitu ya. Jadi ini harus disimpan ke dalam bentuk yang namanya fungsi yang udah kita tentukan gitu ya. Atau kita singkatannya adalah di sini kita harus masukkan ke dalam manager kumpulan dari fungsi gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di menu formula. Nah, di menu formula ini ada namanya name manager. Nah, di sini saya sudah menggunakan, ini saya hapus aja dulu sebelumnya. Nah, anggaplah ini kosongan gitu ya. Nah, nextnya teman-teman bisa copy dulu yang ada di sini gitu ya sebagai rumus dari fungsi offsetnya. Lalu kita ke menu formula dan klik name manager. Lalu di sini kita klik new. Di sini kita bebas masukin namanya tuh terserah. Di sini saya masukin yaitu pivot underscore table, dan reverse to-nya ini kita timpa yaitu dengan hasil fungsi offset yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi Ctrl V aja lalu klik OK gitu. Oke, dan close. Nah, jadi fungsinya sudah kita simpan nih di dalam kumpulan-kumpulan fungsi yang kita persingkat dengan nama pivot table. Jadi ini kalau saya hapus, nah lalu teman-teman bisa sama dengan kalau umumnya kan kita mau melakukan penjumlahan tuh sum gitu ya. Nah, ini ada. Nah, karena fungsi offset tadi sudah kita pisahkan atau kita masukkan sebagai kumpulan dari fungsi, kalian bisa buat yaitu panggil nama yang sudah kalian tentukan tadi yaitu pivot table, dan klik pivot table-nya dan klik dan enter. Maka hasilnya sama dengan hasil offset yang tadi kita sudah lakukan. Kenapa kita melakukan name manager ini? Karena nantinya ini kalau saya hapus gitu ya, atau biarkan saja. Nah, di bagian di hasil pivot table ini kita ke menu pivot table analyze, lalu kita change data source. Ini teman-teman bisa langsung masukkan pivot underscore table. Itu bisa. Jadi ketika kita klik OK, nah awalnya ada 108 ya kan. Nah, awalnya ada 108 baris, tapi di sini ada tambahan ari di bagian bawahnya, maka langsung sampai 109. Nah, oke. Nah, coba kita ya tambahkan lagi satu baris gitu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, tambahkan satu baris di sini yaitu namanya adalah si Jono gitu ya. Jono, dia ada data sampai bawah di sini. Nah, lalu kita refresh datanya yang ada di sini. Jadi kita refresh. Nah, nggak masuk tuh nama Jono. Again, ya, saya ingatkan karena di sini kita mengambil jumlah barisnya berdasarkan dari kolom A yang harus terisi dengan hasil fungsi count A. Jadi teman-teman di sini wajib dimasukkan juga gitu, karena sejatinya kalau fungsi count A itu hasilnya adalah dia mencatat berapa banyak nilai yang ada di sel. Jadi kalau kita ambil dari baris paling atas di kolom A sampai paling bawah, katakanlah include yang blanknya dan kita tutup kurung, maka di sini totalnya ada 109 gitu. Nah, tapi di sini kan 109 nih. Nah, pas di sini nih, karena kita mau masukin data Jono tapi tidak ada tanggal ordernya, dan ini harus dimasukkan. Jadi whatever, pilihlah salah satu kolom sebagai referensi bahwa kolom ini adalah kolom yang memang secara nilainya itu terus diinput. Jadi barisnya atau jumlah baris yang mau kita update terus menerus gitu tetap mengambil dari data yang paling terakhir gitu ya. Jadi kalau saya masukkan di sini
dan kita lihat di sini jumlahnya 110, dan kalau kita klik refresh di sini maka si Jono pun masuk ke dalam perhitungan pivot table gitu ya. Oke, jadi itu untuk automasi pivot table di Excel ini gitu ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke kolega kalian dan juga subscribe video ini, dan nantikan untuk tips-tips data analytics di video selanjutnya. Terima kasih untuk nonton video kali ini dan see you in the next video.